Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, tingkatkan sistem imun, dan lakukan protokol kesehatan. Tidak lupa juga bagi yang muslim, laksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Insya Allah dengan melakukan ibadah kita, iman kita semakin baik dan sistem imun kita juga insya Allah semakin baik. Baik, jumpa lagi dengan Ibu Elida Rahmiati. Kali ini di channel Sang Pembelajar, belajar, berbagi, dan berbenah. Jangan lupa like and subscribe supaya bisa mengikuti setiap materi yang akan Ibu sampaikan atau Ibu share di channel ini. Baik, jumpa lagi dengan Ibu Elida Rahmiati kali ini dalam materi struktur dan fungsi organ tumbuhan. Baiklah Ananda semua, Ibu yakin Ananda semua pasti sudah tahulah ya, sudah sering melihat di pekarangan rumah atau di lingkungan sekitar yang namanya tumbuhan. Seperti halnya ini adalah juga tumbuhan. Ini juga adalah tumbuhan. Nah, bagaimana struktur dan fungsi organ tubuh tumbuhan itu? Sekarang kita simak penjelasannya. Yuk, inilah dia penjelasannya. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tumbuhan. Dari gambar tumbuhan ini, mana sajakah yang termasuk organ tumbuhan? Atau apa saja organ yang ada pada tanaman ini, yang ada pada tumbuhan ini? Ya, benar. Seperti yang Ananda sampaikan bahwa tumbuhan ini memiliki organ akar, batang, buah, bunga, daun. Adakah biji? Ada, tapi biji tidak nampak karena dia ada di dalam buah. Adakah duri? Ada pada sebagian tanaman, pada sebagian tumbuhan, duri juga ada. Tapi secara umum organ tumbuhan itu adalah 3. Apa yang 3 itu? Akar, batang, dan daun. Jadi kalau Ananda perhatikan, anak-anak Ibu perhatikan di lingkungan sekitar, secara umum tumbuhan itu terdiri atas 3 organ pokok. Jadi kalau dia termasuk tumbuhan, maka tubuhnya akan memiliki 3 organ pokok ini, yaitu akar, batang, dan daun. Adapun sebahagian tumbuhan yang lainnya, itu ada yang memiliki yang namanya buah. Tapi tidak semua tumbuhan itu memiliki buah. Nah, ada juga yang memiliki bunga dan tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Nah, dari organ-organ ini, organ tumbuhan ini ada yang dinamakan sebagai organ vegetatif. Artinya bukan untuk perkembangbiakan. Jadi, organ ini organ vegetatif ini termasuklah itu akar, batang, dan daun. Dikatakan dia organ vegetatif, ini adalah sering digunakan untuk pertumbuhan, bukan perkembangbiakan. Bisakah dia digunakan untuk perkembangbiakan? Bisa. Misal melalui kalau seperti batang misalnya dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Atau daun juga, ada sebahagian tumbuhan daunnya bisa digunakan untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sedangkan bunga, buah, dan biji itu adalah organ generatif. Artinya dia organ yang digunakan untuk perkembangbiakan.
Jadi organ ini digunakan untuk berkembangbiakan. Kita lihat satu persatu organ dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Sudah tahu ya, Ananda semua yang mana akar? Nah, kalau anak-anak ibu rajin memperhatikan sekitar atau rajin bercocok tanam atau pernah memperhatikan tumbuhan, tanaman yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, maka kita akan melihat fungsi dari akar itu sendiri. Jadi kalau nggak ada akarnya, maka seperti apakah tanaman itu? Nah, yang pertama, fungsi dari akar itu adalah mengokohkan tegak tumbuhan. Jadi kalau nggak ada akar, dalam jangka waktu yang sebentar saja, dia bisa rubuh. Jadi kalau misalnya terkena hujan yang deras, maka karena tidak ada akar, tumbuhan ini akan rubuh atau akan tumbang. Tapi dengan adanya akar, maka akan mengokohkan tegak tumbuhan. Jadi ditiup angin yang kencang atau misalnya terkena hujan yang deras, karena adanya akar yang kuat, dia akan mengokohkan tegak tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya ke batang dan daun. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan ini tidak terjadi atau tidak pada semua akar. Sebahagian akar ada yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya umbi, ubi, singkong. Nah, yang kita makan sebagai ubinya itu, atau yang kita makan, ubi yang kita makan itu merupakan akar yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian yang keempat, itu juga sebagai akar nafas. Nah, ini juga tidak pada semua tumbuhan, hanya pada sebahagian tumbuhan saja, seperti misalnya tumbuhan bakau atau misalnya pohon beringin. Jadi kalau sebahagian besar akar pada tumbuhan itu tidak berfungsi sebagai akar nafas, hanya sebahagian daripada tumbuhan saja yang fungsi akarnya adalah sebagai akar nafas. Nah, itu fungsi akar anak-anak. Lalu bagaimanakah sistem perakaran tumbuhan itu sendiri? Nah, sistem perakaran tumbuhan ini ada yang disebut, nah ini dia sistem perakaran tumbuhan. Silakan Ananda perhatikan, amati kedua gambar ini, akarnya ya. Amati kedua gambar akar yang ada pada gambar ini. Bagaimanakah atau apakah perbedaannya? Adakah perbedaan yang Ananda lihat pada akar tanaman ini? Ya, jelas ada perbedaannya. Kalau kita perhatikan, akar ini ukurannya hampir sama besar semuanya. Ukurannya hampir sama besar semua. Dan letaknya itu sebahagian besar itu berada di permukaan. Jadi ukurannya halus-halus sama besar dan itu di permukaan. Sedangkan akar pada tumbuhan yang ini, gambar satu ini, kita perhatikan ada akar yang bagiannya atau bisa dikatakan akar ini ukurannya paling besar. Ini dia. Inilah yang dinamakan dengan akar pokok. Jadi akar tunggang itu, ini disebut akar tunggang ya, anak-anak. Ini akar tunggang dan ini akar serabut. Akar tunggang ini dia memiliki akar pokok yang berkembang sehingga lama-kelamaan akar ini akan semakin besar, menghunjam ke dasar tanah, sehingga akar ini akan semakin kuat. Berbeda dengan akar serabut, akar pokoknya hilang, membusuk, hilang. Kemudian yang muncul ini adalah akar-akar lateral, sehingga akar serabut ini cenderung lebih
tidak kuat ya, cenderung tidak kuat, lebih kuat akar tunggang daripada akar serabut. Maka kalau kita perhatikan, sebahagian besar pohon itu memiliki akar tunggang karena akarnya menancap ke dasar ke dalam tanah sehingga pohon itu bisa menjulang tinggi, bisa tumbuh besar menopang tubuhnya karena didukung oleh sistem perakaran yang kuat. Yang kedua adalah batang. Nah, batang itu fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya dan menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, kita lihat daun, bunga, buah itu melekatnya di batang. Jadi, batang itu berfungsi untuk tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Atau kalau ada organ yang lainnya seperti duri dan lain-lainnya. Juga menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi dia akan mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Jadi batang juga bisa menyimpan cadangan makanan. Tidak semua batang bisa dimakan. Contoh, batang yang bisa dimakan itu misalnya tebu. Tebu yang kita makan itu kan adalah batang. Jadi batang pada tebu itu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun serta pengangkutan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, batang itu sebagai alat transportasi, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun atau juga mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar ini Ananda semua. Kita lihat ini adalah batang apa ini? Hayo, pohon apa? Ya, benar. Ini adalah pohon kelapa. Lalu ini pohon apa? Ya, benar. Ini adalah pohon mangga. Nah, perhatikan kedua gambar ini. Ini adalah batang monokotil dan ini adalah batang dikotil. Perhatikanlah kedua gambar ini dan temukanlah perbedaan keduanya. Nah, perbedaan keduanya kita perhatikan kalau batang monokotil, ada nggak cabangnya? Iya, batang monokotil tidak bercabang. Sedangkan kalau kita perhatikan mangga ini atau batang dikotil ini, cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Jadi batang mangga, batang tumbuhan dikotil itu adalah bercabang. Sedangkan batang tumbuhan monokotil dia tidak bercabang. Nah, ukurannya batang monokotil pada umumnya dari bawah sampai ke puncaknya itu ukuran batangnya hampir sama besar. Tapi kalau batang dikotil, silakan anak-anak ibu perhatikan di lingkungan sekitarnya, di pekarangan rumahnya kalau ada pohon seperti pohon jambu atau mangga, kuini, rambutan, semakin lama maka bagian bawah daripada batang itu akan semakin besar. Jadi bagian bawahnya itu akan semakin besar, lalu dia semakin mengerucut sampai ke atas. Jadi kalau batang monokotil ukurannya hampir sama besar, tapi kalau batang dikotil berkembang. Jadi biasanya di bawah itu besar ukurannya, tapi semakin ke atas semakin mengerucut. Lalu apalagi perbedaannya? Nah, di sini kita lihat pada batang pohon kelapa, iya, apa ini? Betul, ini adalah ruas. Jadi pada umumnya beruas-ruas. Batang monokotil itu beruas-ruas. Sedangkan kalau batang dikotil tidak ada ruas.
Yang ada tadi adalah cabang. Nah, kemudian kalau Ananda perhatikan batang tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, pada umumnya batang dikotil itu ya berkayu, sehingga batang itu lebih kuat, lebih tahan daripada batang monokotil. Jadi kalau batang kelapa ini bisa dikatakan tidak berkayu. Makanya kebanyakan yang digunakan sebagai kayu bakar, seperti kayu bakar yang dijual itu pada umumnya adalah batang tumbuhan dikotil. Kalau yang dijadikan yang dijual itu batang kayu bakar dari pohon kelapa, nggak laku. Kenapa? Karena dia sulit untuk menghasilkan api yang bagus, karena lebih kuat, tidak tahan lama ya. Kalau batangnya ini tidak tahan lama dibakar. Jadi karena kalau batang dikotil itu berkayu, maka dia lebih tahan lama. Ini adalah struktur morfologi atau luar batang. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah daun. Pasti tahu dong ya yang mana daun, tadi sudah Ibu tunjukkan. Nah, fungsinya daun adalah menyerap CO2 atau karbon dioksida untuk bahan baku fotosintesis. Jadi untuk memasak makanan, tumbuhan memerlukan CO2 dan daunlah yang akan menyerapnya. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Nah, sebahagian besar tumbuhan yang daunnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan itu pada umumnya adalah yang bisa kita jadikan sebagai sayuran. Contoh, daun ubi. Daunnya bisa kita jadikan sayuran dimakan karena daunnya menyimpan cadangan makanan. Atau daun sawi, atau daun kangkung, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Jadi, coba nanti Ananda kalau ada tanaman di sekitar pekarangan rumah, coba dibungkus daunnya pakai plastik. Apalagi pada saat panas begini ya. Kemudian setelah 5 atau 10 menit plastiknya dibuka. Apa yang akan terlihat? Ananda akan menemukan di air itu ada uap air atau basah. Karena itu adalah hasil dari transpirasi atau penguapan air pada daun. Nah, sebagai pernapasan atau respirasi tumbuhan, misalnya kalau siang-siang begini kan panas, tapi kalau kita berteduh di bawah tumbuhan, nah terasa segar. Kenapa? Karena tumbuhan juga melakukan respirasi atau pernapasan yang menghasilkan oksigen sehingga terasa segar atau teduh di bawah pohon. Bagaimana struktur morfologi daun? Ini adalah struktur morfologi daun. Yo, ini silakan diperhatikan. Oke. Perhatikan daunnya. Kira-kira ini daun apa ini? Ya, daun rumput. Ini daun apa? Betul, daun kelapa. Ini daun apa, anak-anak? Ya, ini daun pepaya. Lalu ini daun? Ya, jambu biji. Nah, dari keempat macam daun ini, silakan coba perhatikan apa sih perbedaannya. Nah, apa sih perbedaannya? Coba, apa sih perbedaan? Ini adalah daun monokotil dan ini adalah daun dikotil. Apa perbedaannya? Oke, kita lihat. Ini daun kelapa ini bentuknya
tulang-tulangnya ini sejajar. Bentuk pertulangan daunnya sejajar. Sama juga dengan rumput ini. Pertulangan daunnya sejajar nih, sejajar. Oke. Kemudian bentuknya seperti pita. Nah, kalau punya pita di rumah dulu, pita yang memanjang, nah seperti itulah bentuk dari daun tumbuhan monokotil. Jadi bentuknya seperti pita, pertulangan daunnya sejajar. Kemudian kalau daun dikotil, nah ini nih tulang-tulangnya, pertulangan daunnya. Kalau kita sisakan tulang daunnya ini, maka ini tulang daunnya akan membentuk seperti sirip ikan. Maka dinamakanlah ini pertulangan daunnya menyirip. Pertulangan daunnya menyirip. Kemudian selain menyirip, kalau kita perhatikan daun pepaya ini, maka kalau dia tinggal menyisakan tulang daunnya saja, kita akan memperolehnya seperti ibarat jari kita, atau dinamakan dia pertulangan daun menjari. Oke. Jadi pada umumnya struktur morfologi daun monokotil itu adalah tulang daun sejajar bentuk pita, sedangkan daun dikotil itu tulang daunnya menyirip atau menjari. Oke. Kita lanjutkan. Bunga. Ibu yakin semua tahu yang mana bagian bunga kan? Tadi sudah Ibu sampaikan. Bunga itu biasanya bagian tumbuhan yang paling cantik. Nah, bunga apa sih fungsinya? Nah, bunga itu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Jadi supaya tanaman itu atau tumbuhan itu bisa berkembang biak secara generatif, atau kalau secara generatif atau secara kawin, maka bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Dengan bunga, maka tumbuhan akan menarik serangga atau hewan lain yang bisa membantunya untuk melakukan penyerbukan. Karena pada umumnya bunga tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri atau autogami, tetapi memerlukan serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukannya. Sehingga kita perhatikan bunga itu biasanya cerah, menarik. Nah, ini adalah struktur morfologi bunga atau struktur luar bunga. Kita lihat gambarnya. Ini disebut dengan tangkai bunga. Yang hijau kelopak bunga. Ini kelopak ini biasanya akan menutupi bunga ketika bunga masih kuncup. Ketika bunga masih kuncup, maka kelopaklah yang akan melindungi bunga. Pada umumnya kelopak bunga itu berwarna hijau. Kemudian bagian ini disebut mahkota bunga. Nah, mahkota bunga itu biasanya warnanya cerah, menarik. Karena bunga tadi berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Untuk singgah. Singgah mengambil sarinya, kemudian nanti hinggap di kepala putik membantu penyerbukan pada tumbuhan. Lalu ini namanya tangkai putik, di atasnya adalah kepala putik. Nah, kepala putik ini berfungsi sebagai alat kelamin
alat kelamin betina. Sedangkan serbuk sari, nah ini adalah kepala sari dan serbuk sarinya ada di sini. Serbuk sari itu adalah alat kelamin jantan. Ini adalah tangkai sari dan ini adalah bakal biji. Bakal biji ini nanti akan berkembang menjadi biji. Jadi setelah terjadi penyerbukan, benang sari jatuh di atas kepala putik, ya kan? Terjadi penyerbukan. Nah, nanti akan berkembang jadi zigot. Setelah berkembang jadi zigot, dia akan jatuh ke bawah. Nah, disinilah nanti akan terbentuk bakal biji. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa perbedaannya ciri bunga tumbuhan monokotil dan dikotil? Ini kita lihat cirinya. Ini adalah bunga pada tumbuhan monokotil. Sedangkan ini adalah bunga pada tumbuhan dikotil. Coba Ananda amati, perhatikan apa perbedaannya. Ya, kita bisa melihat perbedaannya. Nih, kita lihat helainya. Jadi untuk membedakan tumbuhan itu monokotil atau dikotil bisa dengan kita memperhatikan mahkotanya. Berapa helai mahkotanya? Nah, kalau ini tumbuhan dikotil pada umumnya helai mahkotanya itu terdiri atas 5 atau kelipatannya atau juga 2 atau kelipatannya. Jadi mahkota bunga pada tumbuhan dikotil itu pada umumnya terdiri dari 2 helai atau 2 atau 5 atau kelipatan dari 2 atau 5. Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya itu adalah kelipatan 3. Nih, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Karena tumbuhan monokotil itu bunganya jumlah helai mahkota bunga terdiri atas 3 atau kelipatannya. Kita lanjut dengan buah dan biji. Apa fungsinya buah dan biji? Itu adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Jadi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, ini dia buah. Ayo, ada yang suka makan buah ini? Ya, ini adalah buah pepaya. Ini bijinya, daging buah, ini adalah buahnya. Jadi kalau buah, utuh buahnya dan biji ada di dalam daging buah. Jadi biji itu dibungkus oleh daging buah. Nah, itu pada umumnya adalah tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan biji tertutup biasanya bijinya dibungkus atau terdapat di dalam daging buah. Nah, tugasnya adalah Ananda semua, amatilah tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu, perhatikan ciri yang ada pada setiap organnya, kemudian identifikasilah tumbuhan itu termasuk jenis monokotilkah atau tumbuhan dikotil. Nah, karena apa? Karena dari ciri-ciri yang terdapat pada organ tumbuhan itu, kita bisa menyimpulkan tumbuhan itu termasuk jenis monokotil atau dikotil. Sebagai contoh, kita ambil misalnya pohon kelapa. Pohon kelapa tadi cirinya adalah batangnya tidak bercabang. Kemudian daunnya berbentuk seperti pita atau pertulangan daunnya sejajar. Kemudian akarnya akar serabut. Kok tahu akarnya serabut? Coba perhatikan. Biasanya yang akar serabut itu cenderung
akarnya muncul di permukaan tanah dan ukurannya sama besar. Jadi kalau kita perhatikan, akar tanaman kelapa itu pada umumnya akarnya itu muncul di permukaan dan ukurannya sama besar. Nah, jadi Ananda, silakan amati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitarmu, perhatikan ciri organ-organnya, dan identifikasilah tumbuhan itu termasuk jenis monokotilkah atau dikotil. Oke, terima kasih. Thank you. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum.